Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Masih semangat ya? Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ria. Kita melanjutkan materi yang pekan lalu ya. Kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang bagian dan fungsi dari tubuh hewan, pekan ini kita lanjutkan tentang bagian dan fungsi dari tubuh tumbuhan. Sudah siap anak-anak? Yuk kita mulai ya. Tahukah anak-anak, apa ya yang membuat udara di sekitar kita ini menjadi lebih segar? Ya, betul. Tumbuhan hijau lah yang membuat udara di sekitar kita menjadi lebih segar. Karena tumbuhan hijau mampu menghasilkan oksigen. Sekarang kita cermati bersama ya bagian-bagian dari suatu tumbuhan beserta fungsinya. Kita mulai. Tumbuhan terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang paling bawah dan biasanya berada di dalam tanah adalah akar. Kemudian ada batang, daun, bunga, dan buah serta biji. Nah, masing-masing bagian ini mempunyai fungsinya masing-masing. Kita cermati bersama ya apa fungsinya. Akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk mengokohkan tubuh tumbuhan, sehingga tumbuhan tidak cepat layu atau masuk ustazah agar tumbuhan tersebut tidak cepat roboh. Selain itu, tumbuhan juga berfungsi untuk menyerap air dan zat hara. Pada beberapa tumbuhan, akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya nih, pada tumbuhan singkong ini, cadangan makanannya disimpan pada bagian akar. Pada beberapa tumbuhan pula, akar berfungsi untuk bernafas, contohnya pada tanaman bakau. Bakau ini biasanya tumbuh di sekitar pantai. Siapa yang sudah pernah melihatnya? Ya, bagian selanjutnya yaitu batang. Batang merupakan bagian tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang ini berfungsi untuk mengedarkan air dan zat hara yang sudah diserap oleh akar. Batang juga berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Daun. Daun merupakan tempat utama terjadinya proses fotosintesis. Karena di daun ini banyak terdapat zat hijau daun atau yang disebut sebagai klorofil. Daun juga membantu untuk proses pernafasan. Karena di bagian daun itu terdapat yang namanya stomata. Daun juga berfungsi untuk proses penguapan, sehingga di dalam tubuh tumbuhan tidak mengandung banyak air. Bagian selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji. Bunga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tangkai bunga. Kemudian, dasar bunga yang berwarna hijau ini merupakan kelopak bunga. Kemudian, yang berwarna pink adalah mahkota bunga. Nah, pada bunga ini terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantannya yaitu benang sari, sedangkan alat kelamin betinanya yaitu putik. Ketika serbuk sari yang ada di dalam benang sari ini jatuh di atas kepala putik, disitulah terjadi penyerbukan dan pembuahan. Kemudian di bunga nanti juga terdapat bakal biji atau calon biji di sini. Yang terakhir yaitu buah dan biji. Buah berfungsi untuk melindungi biji. Buah terdiri dari daging buah dan biji. Bagian yang biasanya kita makan itu yang disebut sebagai daging buah. Biji sendiri merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan tadi anak-anak. Penyerbukan antara serbuk sari dan yang jatuh di atas kepala putik. Jika biji ini kita tanam, insya Allah biji ini nanti bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, materi kita hari ini cukup singkat ya anak-anak. Untuk tugasnya, silahkan anak-anak mencari minimal 2 tumbuhan yang ada di sekitar rumah anak-anak, lalu anak-anak tunjukkan ke ustazah bagian-bagiannya. Bisa dalam bentuk video, bisa juga anak-anak menggambarkannya. Lalu jangan lupa ya disebutkan pula fungsinya. Oke anak-anak,
Semangat ya. Nah, Ustazah akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.